Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan li'ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi syahra siyama lil-muslimin al-muttaqin al-mukhlasin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah wattaqullah wattaqullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah sidang Aid rahimakumullah, seraya puji dan syukur kita panjatkan, kita persembahkan kehadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kebersamaan kita di pagi yang cerah ini dalam suasana penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita menyambut 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa diiringi dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta semua yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin jamaah sidang Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang Ramadan, semua muslim mendapatkan panggilan dalam kedudukan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, dengan tugas yang sama. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan tujuan yang sama, la'allakum tattaqun, kedudukan sama, tugas sama, tujuan sama. Beres Ramadan terbagi menjadi 2 kelompok, terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ada orang yang memantaskan diri. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu diri. Memantaskan diri dan tidak tahu diri. Ini kira-kira temanya.
sedikit agak menyinggung, tapi inilah muhasabah untuk perbaikan kita, renungan kita, renungan diri, sehingga Ramadan yang sudah kita lewati tahun ini akan menjadi gambaran semakin baiknya saat kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus berdoa setahun Allah panjangkan usia kita, setidaknya bertemu lagi dengan Ramadan 1445 Hijriah. Siapa mereka yang termasuk kategori yang pertama, golongan yang pertama, kelompok yang pertama yang mempantaskan diri, yaitu mereka yang saat dipanggil sadar dengan panggilan itu, oh saya orang yang beriman. Kata Nabi, kul amantu billah, katakan aku ini memang benar beriman kepada Allah. Saat ada panggilan sadar betul, oh saya yang dipanggil, bukan orang lain, saya yang dipanggil. Karena dipanggil siap. Ini yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, datang panggilan yang sama dengan kedudukan yang sama, tidak merasa terpanggil. Rasa-rasanya bukan panggilan buat saya itu. Bahasa ya ayyuhalladzina amanu, buat dia itu mah, buat mereka itu mah, bukan saya yang dipanggil, sehingga tidak merasa terpanggil. Itu yang pertama. Dari sisi panggilan dan kedudukan sudah mulai berbeda. Tanggapan seorang muslim, ada yang merespon dengan baik, ada yang membiarkan panggilan itu tanpa respon yang baik. Kemudian kelompok yang pertama masuk pada sesi tugas yang diperintahkan, yang diemban, yang dihantarkan melalui panggilan itu. Segera dia laksanakan tugas itu, dia kerjakan tugas itu, dia lakukan tugas itu. Inilah orang-orang yang mempantaskan diri. Sementara yang tidak tahu diri diberikan tugas tak peduli, diabaikan begitu saja, tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan, bahkan dipandang sebelah mata. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah apalagi disepelekan. Ini kelompok yang kedua yang tak tahu diri. Kenapa? Sebab memang sudah tidak merasa dipanggil. Kalau yang pertama sigap, wajib kalian melaksanakan puasa, siap. Malamnya jangan lupa qiyam Ramadan, siap. Masuk pertengahan, biasanya tunaikan zakat, siap. Hiasi dengan baca Al-Quran, siap. Infak sedekah tiap malam, siap. Semua yang diperintahkan, yang menjadi bagian amaliyah Ramadan dikerjakan. Ini yang mempantaskan diri. Sementara yang tidak tahu diri lalai begitu saja. Datang perintah seolah-olah tak terdengar, mata tertutup, telinga terhalangi, hatinya pun demikian, tak merasa. Puncaknya yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Siap. Kelompok pertama yang mempantaskan diri, siap. Semampu saya, sekuat saya, sebisa saya akan melaksanakan semua perintah itu dan akan berupaya meninggalkan semua yang dilarang. Bintisadi awamillah wajtinabi nawahi. Oh, ada halangan, cuma bisa yang wajib, saya akan kerjakan minimal yang wajib. Begitu kata para ulama. Dan tafsir Imam An-Nawawi mengatakan bi'ada'il mafruḍat. Definisi takwa. Definisi takwa setidaknya bi'ada'il mafruḍat, dengan melaksanakan yang fardu, yang wajib. Yang kata Allah wajib, kerjakan. Berarti selama Ramadan setidaknya sholat 5 waktu, puasa siang hari, udah. Itu sudah kategori takwa. Tercapai itu tujuan. Watarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kelompok pertama siap, semampunya, sekuatnya, sebisanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah untuk menggapai derajat muttaqin. La'allakum tattaqun. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sebisa, semampu, sekuat kalian sanggup melaksanakan ketakwaan itu. Tidak memaksakan diri. Islam agama yang indah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Begitulah Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki sesuatu yang menyulitkan. Allah, tapi jangan dimudah-mudahin, digampang-gampangin. Hadirin jamaah sidang Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kelompok yang kedua, la'allakum tattaqun. Hari datang perintah, tidak dikerjakan. Oh, dengan kemaksiatan. Itu yang menjadi kesukaan. Aman saja, santai saja, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dalam kemaksiatan, dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak tauhid. Lalu dari mana terlihat pemandangan mempantaskan diri dan tidak tahu diri? Dua kelompok yang bersinggungan, yang berselisih, yang berbeda ini dari satu kalimat yang dikumandangkan, diuntaikan, dihantarkan saat datang satu Syawal setidaknya. Mulai saat itu kalimat yang juga terbiasa diungkapkan oleh para sahabat pada masa Rasulullah. Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima setiap aktivitas amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Tuh kan kelihatan. Yang mempantaskan diri pantas bilang begitu, pantas. Dipanggil ya ayyuhal amanu, sigap. Disuruh melaksanakan ibadah, siap. Agar menjadi orang yang bertakwa, berusaha, maka mempantaskan diri sehingga dia pantas mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena memang ada amalnya, ada aktivitas ibadahnya, pantas mengatakan taqabbalallah. Itu doa, semoga Allah menerima. Nah, yang kedua, yang tak tahu diri dipanggil kabarir, ya, tak peduli, disuruh, lalai, tidak dikerjakan yang dilarang, senang dilakukan agar menjadi orang yang bertakwa, tak ada usaha sama sekali. Maka orang yang seperti ini, apa yang mau dibilang taqabbalallah, apanya yang diterima? Kelalaiannya, kemaksiatannya, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sehingga tidak pantas mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalaupun dia puasa tidak, qiyamul Ramadan tidak, baca Quran lewat, sedekah kagak, semua aktivitas di Ramadan kosong, yang ada cuma kelalaian. Lalu dia katakan taqabbalallahu minna. Nah, ini tak tahu diri, apa yang diterima oleh Allah. Dan ini tentu jadi renungan buat kita. Kira-kira kita berada di kelompok yang mana, di golongan yang mana, di golongan yang mempantaskan diri sehingga saat ini kita pantas mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau kita termasuk yang tidak tahu diri, gak malu-malunya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, sementara tidak ada bagian amal, aktivitas ibadah yang dimohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mungkin bisa wa minkumnya, ya kalau saya nggak ada, yang kalian aja, gitu mungkin. Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah dua kelompok yang mungkin terjadi, dan mudah-mudahan tidak ada kelompok yang kedua di antara jamaah yang hadir hari ini. Semuanya ada pada posisi kelompok yang pertama, yang saat Ramadan tiba mempantaskan diri, datang 1 Syawal pantas mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apalagi kalau ditambahkan minal aidin wal faizin, ini lebih repot lagi. Yang kedua lebih repot lagi, minal aidin, yang kembali kepada kesucian. Yang mensucikan apa di bulan Ramadan? Salat qiyam Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siang di siang hari, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sedekahnya, tilawah Al-Qur'annya, semua aktivitasnya sanggup ghufirallahu ma taqaddama min dambi, menggugurkan, menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya. Datang perintah zakat fitrah, tambah bersih lagi, tambah suci lagi. Keluar Ramadan kayaumi waladatuhu ummuh, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan di rahim ibunya. Kan pantas mengatakan minal aidin. Ini sholat tidak kayak tadi itu ya, puasa tidak, zakat ditinggalkan, ngaji tidak ada. Lalu apa yang bisa mengembalikan dia kepada kesucian itu? Wal faizin, mendapatkan kemenangan, menang, mengendalikan hawa nafsu. Yang ada kelompok kedua kalah dengan hawa nafsunya. Yang pertama yang mempantaskan diri, dia yang sanggup mengendalikan, melawan hawa nafsu, terarahkan dirinya menjadi orang yang pantas mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dan ini tambahan yang biasa dikatakan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Beres renungan yang pertama setelah pelaksanaan sholat Id, ada satu kebiasaan yang secara khusus dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi satu aktivitas yang harus kita kerjakan. Apa itu? Ziyaratul aqarib wa silatul arham. Kunjungi kerabat dekat. Kunjungi kerabat dekat, yang dekat dulu, yang sekampung sekarang dengan kita, punya kakak, punya adik, punya paman, punya uak, kunjungi dulu dia, yang dekat. Baru setelah itu wasilatul arham, sambungkan kekeluargaan dengan yang bukan kerabat atau keluarga dekat, dengan tetangga. Walaupun kadang-kadang didahulukan tetangga karena lebih dekat, rumahnya sambil lewat tidak apa-apa. Yang terpenting dua ini jangan ditinggalkan. Ini kebiasaan yang harus terus dilestarikan. Ini bagian dari ibadah, ini bagian dari sunnah. Ziarah keluarga dekat, kemudian silaturahim dengan tetangga, dengan teman, dengan handai tolat. Oh, ada keluarganya yang jauh, masih ada orang tua, dan itu harus didahulukan, tapi jauh. Buat para ulama ada dua cara silaturahmi. Yang pertama bidorbil wajhi, dengan langsung bertemu dengannya, ya, bertatap wajah. Kalau memungkinkan langsung bisa bertemu. Yang masih punya ini ada anak, yang masih bisa bertemu langsung. Di situ ada keutamaan yang lebih. Kalau tidak bisa saat ini bertemu langsung, seperti Fatih harus melakukan perjalanan sekitar 5 sampai 7 jam, bahkan kalau macet di Bukit ini bisa sampai 11-12 jam perjalanan. Tidak bisa langsung, boleh dengan cara yang kedua, birrisalah, kata para ulama. Birrisalah, gunakan media yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling mudah, ya, video call, WhatsApp dan lain sebagainya. Silakan gunakan itu yang berguna. Sejatinya telepon sebelum bertemu langsung bidorbil wajhi, lakukan itu. Dan ini adalah hal yang
mesti kita lakukan, jangan sampai diabaikan. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun singkat dan sederhana ini menjadi renungan kita, muhasabah diri untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Makin merasa dipanggil saat terdengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Makin siap saat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk ditinggalkan. Makin berusaha semaksimal mungkin saat ada hantaran harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hambanya yang bertakwa untuk menggapai derajat paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat tercapai derajat yang paling tinggi itu, maka tidak ada tempat terbaik yang telah Allah janjikan, Allah sediakan kecuali surga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan surga dunia penuh dengan kebaikan kebahagiaan, terlebih mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan surga di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli syarfi wal kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil muhtaram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baladina hadha baldatan aminatan mutma'innatan wa mardiyah. Allahumma rabbana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman bi husnil khatimah wa alhiqna bis salihin. Allahumma aktubna ma'asy syahidin wasyakirin wassalihin wassalihin wa jami'il malaikal muqarrabin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qira'atana wa taqabbal minna sadaqatana wa taqabbal minna zakatana wa taqabbal minna fidyatana wa taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna kulla ibadatina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.